Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bunda Siti. Oke Nanda-nanda, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi berdasarkan teks bacaan. Baik Nanda-nanda, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Marilah kita mulai dengan mengetahui apa itu informasi. Informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Informasi juga merupakan pesan yang dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Informasi bermanfaat untuk membuat seseorang jadi mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Lalu, bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks bacaan? Marilah kita langsung berlatih menggunakan teks bacaan pada buku Nanda halaman 5, paragraf 1. Ini dia bacaannya. Untuk mengetahui informasi penting dari paragraf 1 ini, Nanda-nanda harus membaca terlebih dahulu, lalu kita tentukan kalimat yang mengandung informasi pentingnya. Oke, yang pertama adalah air merupakan salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Yang kedua, tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Dan informasi selanjutnya adalah air merupakan sumber kehidupan. Bagaimana cara menuliskannya dalam sebuah kalimat? Ingat, untuk membuat kalimat, Nanda-nanda harus menggunakan huruf kapital dan juga tanda baca. Di akhir tanda bacanya adalah tanda titik. Oke, untuk informasi dari paragraf 1, informasi yang pertama adalah air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Informasi yang kedua, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Informasi yang ketiga, tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini. Dan informasi yang terakhir adalah air merupakan sumber kehidupan. Untuk paragraf yang kedua, ini dia bacaannya. Baca terlebih dahulu, lalu kita tentukan informasi pentingnya. Manfaat air bagi manusia untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, air digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan mengepel lantai. Yang kedua, untuk keperluan pertanian dan peternakan, yaitu untuk mengairi sawah dan memelihara ternak. Yang ketiga, untuk keperluan transportasi, misalnya dalam pelayaran, dan di daerah Kalimantan air sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Bagaimana cara menuliskannya dalam kalimat? Ini dia cara menuliskannya. Manusia memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. 1. Keperluan rumah tangga, contohnya minum, masak, mencuci, dan lain-lain. 2. Keperluan pertanian dan peternakan, contohnya mengairi sawah, memberi minum ternak, dan lain-lain. Yang ketiga, keperluan transportasi, contohnya untuk pelayaran, sarana berpindah tempat seperti di Kalimantan. Untuk paragraf yang ketiga, silakan dibaca terlebih dahulu. Informasi pentingnya adalah hewan memerlukan air untuk diminum dan untuk keperluan metabolisme dalam tubuhnya. Kemudian, untuk proses produksi susu, contoh hewannya kambing dan sapi. Lalu, untuk sebagai tempat hidup, contoh hewannya berbagai jenis ikan, udang, lumba-lumba, dan ikan paus. Lalu, air digunakan juga untuk membersihkan tubuhnya. Contohnya adalah kerbau. Dan yang terakhir, air digunakan sebagai alat perlindungan. Contohnya adalah kuda Nil yang menggunakan air untuk menghindari panas terik pada siang hari. Cara menuliskan informasi dari paragraf 3. Manfaat air untuk hewan diantaranya untuk minum dan metabolisme, untuk proses produksi susu, contohnya sapi dan kambing, untuk tempat hidup, contohnya ikan, udang, lumba-lumba, paus, dan lain-lain, untuk membersihkan tubuh, contohnya kerbau, dan untuk perlindungan, contohnya kuda Nil. Untuk paragraf yang terakhir, paragraf 4, ini dia bacaannya. Tentukan kalimat yang merupakan informasi pentingnya. Untuk tumbuhan, air digunakan sebagai tempat hidup.
Contohnya eceng gondok, teratai, dan pandan air. Lalu digunakan juga sebagai alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Dan yang terakhir, air juga digunakan sebagai bahan dasar pada fotosintesis. Cara menuliskannya dalam kalimat, ingat huruf kapital dan tanda baca tanda titik karena ini adalah kalimat informasi. Manfaat air untuk tumbuhan diantaranya untuk tempat hidup, contohnya eceng gondok, teratai, dan pandan air. Yang kedua, alat transportasi perpindahan zat hara atau bahan mineral dari tanah, hasil fotosintesis, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sebagai bahan dasar fotosintesis. Demikian nanda-nandaku cara mencari informasi dari teks bacaan. Jika nanda-nanda sudah bisa menentukan informasi dari setiap bacaan, nanda-nanda akan mudah untuk mengerjakan latihan, apalagi latihan yang merupakan melengkapi kalimat berdasarkan teks bacaan atau menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Juga menuliskan berbagai informasi penting dari teks bacaan. Selamat mencoba nanda-nandaku. Baik, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih nanda-nandaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.